Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bantinto dengan NIM 2213228. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi balaghah dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama yang harus kita ketahui, betapa apa sih pentingnya balaghah dalam hal menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu balaghah. Balaghah itu adalah ilmu tentang menjelaskan suatu makna dalam kalimat berbahasa Arab, baik makna itu yang tersirat ataupun makna itu tersurat. Maksudnya gimana tersirat? Makna yang tersirat itu makna yang langsung kelihatan gitu. Jadi makna yang dimana ketika kita baca kalimat ini, kita lihat kalimat ini, itu kita langsung paham. Nah, maka adapun makna yang tersurat itu maksudnya makna yang dimana ketika kita melihat suatu bacaan atau suatu kalimat atau kita mendengar suatu perkataan orang dalam bahasa Arab, nah kita nggak bisa langsung paham apa sih maksud dari kalimat tersebut, apa sih maksud dari kata tersebut gitu. Jadi perlu penggalian, jadi perlu pendalaman dulu, perlu istilahnya pemaknaan gitu. Itu balaghah. Nah, sehabis balaghah, apa sih itu tafsir gitu? Tafsir itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang suatu ayat dalam Al-Qur'an. Itu tafsir. Nah, maka adapun takwil. Nah, takwil itu adalah sama seperti tafsir gitu loh. Yang suatu ilmu yang menjelaskan tentang suatu makna dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, tapi di sini ayat-ayat, kalau takwil, ayat-ayat yang ditafsirkan, ayat-ayat yang dimaknai, yang diartikan. Takwil itu ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi kalau tafsir itu menjelaskan tentang suatu ayat-ayat secara umum, itu tafsir. Nah, kalau takwil itu menjelaskan tentang suatu makna pada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ayat-ayatnya ini yang mutasyabihat, ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabihat. Nah, itu takwil. Nah, di sini kita masuk balaghah. Balaghah itu dibagi tiga. Bagaimana ya? Bukan balaghah itu dibagi tiga. Di dalam balaghah itu ada tiga ilmu gitu. Yang pertama ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi. Ilmu bayan itu apa? Ilmu bayan itu ilmu yang menjelaskan, menerangkan sesuai maknanya. Bayan itu artinya menerangkan, menjelaskan. Nah, itu bayan. Tentang suatu kalimat dalam bahasa Arab, bayan. Adapun ma'ani itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang suatu makna yang terkandung dalam kalimat berbahasa Arab gitu. Jadi bayan ini cukup menjelaskan aja dia. Nah, kalau misalnya dengan bayan ini masih belum ketemu maknanya, pakai ma'ani, digali lagi gitu dengan ma'ani. Jadi tadi balaghah ada bayan, ma'ani, sama badi', ya kan? Bayan itu yang menjelaskan suatu kalimat, ya kan? Ma'ani itu menjelaskan suatu kalimat tapi lebih kepada makna kalimatnya gitu loh. Nah, enaknya gitu. Kalau misalnya bayan itu lebih kepada makna kalimatnya gitu. Apa sih kalimatnya itu gitu. Nah, itu bayan. Nah, adapun badi, nah di sini perbedaan. Ada ulama yang berpendapat bahwa badi ini tidak termasuk dalam ilmu balaghah itu. Karena ilmu badi ini adalah ilmu tentang suatu keindahan atau kehalusan atau apa ya istilahnya kalau kita mas sekarang bahasanya ilmu yang berbicara tentang apa? Ya intinya tentang keindahan, tentang kehalusan, tentang kelembutan suatu kalimat. Nah, itu. Jadi biasanya bayan ini dipakai untuk orang-orang yang ingin membuat syair. Nah, itu biasanya tuh. Atau bayan astagfirullahaladzim. Badi itu biasanya dipakai sama orang-orang yang ingin membuat syair
atau membuat lagu-lagu, membuat puisi. Nah, itu biasanya pakainya ilmu badi itu gitu loh. Dia pakai bayan, dia pakai ma'ani, dia pakai badi, jadilah syair. Nah, kayak gitu. Banyak ulama-ulama banyak ulama-ulama yang berkecimpung dalam dunia situ. Nanti ada lagi arut gitu loh. Nanti setelah badi itu sebenarnya ada lagi arut gitu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ya arut itu termasuk atau tidak, itu wallahu alam gitu. Intinya bayan itu ada 3. Balaghah itu ada 3. Balaghah itu ada bayan, ma'ani, badi. Nah, itu tadi. Nah, sekarang kita beralih ke tafsir. Apa sih itu tafsir? Ya kan? Ya seperti yang tadi kita jelaskan di awal, tafsir itu adalah menjelaskan tentang suatu makna dalam ayat Al-Qur'an gitu. Secara umum di sini ayatnya gitu loh. Contohnya kayak zalikal kitabul la raiba fi, bahwa di situ zalikal alkitabu di situ artinya Al-Qur'an. Ya kan? Contohnya kayak menafsirkan lagi Ar-Rahmanir Rahim. Apa yang membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu kasih sayang Allah, Ar-Rahim juga kasih sayang Allah, tapi berbeda. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk semua umatnya, Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim itu kasih sayang Allah khusus untuk umat muslim. Ya gitu, khusus untuk umatnya, istilahnya apa ya? Khusus untuk pengikut-pengikutnya gitu loh. Nah, contohnya kayak gitu, itu maksudnya ke dalam tafsir, menjelaskan tentang suatu makna ayat tentang suatu makna dalam ayat Al-Qur'an secara umum. Nah, ada lagi masuk takwil. Apa itu takwil? Takwil adalah tadi menjelaskan tentang suatu makna dalam Al-Qur'an yang dimana ayatnya ini ayat-ayat mutasyabihat. Contohnya gimana? Apa sih ayat-ayat mutasyabihat itu? Ayat-ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang tidak bisa diartikan secara langsung, tidak bisa dimaknai secara langsung. Bahasanya gimana ya, gampang ya? Ayat-ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang masih belum yang masih ambigu maknanya. Nah, enaknya gitu diartikannya. Jadi ayat-ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang masih ambigu maknanya, gitu loh. Nah, di situ. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti yadullah, ya kan? Ada ayat yang menjelaskan tentang yadullah. Akhirnya ada orang yang mengartikan yadullah itu ya bahwa Allah itu punya tangan. Nah, itu tuh. Ada golongan yang mengartikan bahwa yadullah itu ya Allah itu punya tangan. Cuma tangannya Allah tidak sama dengan tangan manusia, kata mereka seperti itu. Gitu. Ada lagi nanti Allah arsyistawa, ya kan? Allah itu istilahnya bersinggah di arsy-Nya gitu. Ada yang mengartikan secara langsung bahwa Allah itu ya bersinggah di arsy-Nya. Nah, itu makna-makna yang istilahnya bukan ambigu ya, apa ya? Makna-makna yang tidak bisa diartikan secara langsung gitu. Tapi ada juga beberapa ulama yang mengartikan ayat itu secara langsung gitu, bahwa ya yang penting gimana ya bahasanya ya? Ya di Qur'annya jelas kok ya Allah gitu kan istilahnya. Di Qur'annya jelas kok arsy gitu kan. Ya apa salahnya gitu. Ada juga ulama-ulama yang mengatakan situ. Tapi ada juga ulama-ulama yang mentakwil ayat-ayat tersebut. Gimana contohnya? Contohnya kayak Allah itu istilahnya arsyistawa, ya kan? Singgah di arsy, maksudnya Allah itu bertempat di arsy. Itu tuh maksudnya bukan Allah itu nempatin arsy, bahwa arsy itu tempatnya Allah, bukan. Bahwa Allah itu kekuasaannya di atas para raja-raja, istilahnya raja di raja. Nah, arsy itu dimaknai sebagai itu, atau arsy itu dimaknai sebagai kedudukan Allah itu di paling atas. Maka ketika ada sahabat yang meninggal, arsy-nya Allah itu bergetar. Maksudnya apa? Di situ tuh ya mengartikannya bukan berarti kalau misalnya arsy-nya Allah bergetar berarti di situ udah mengandung dua makna yang konyol gitu loh kan. Istilahnya gimana ya, konyol gitu.
Ya makanya ars di sini tidak bisa diartikan secara lafaz. Adapun ayat-ayat penguatnya itu atau dalil-dalil penguatnya bahwa dia Allah itu tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat gitu. Nah, kalau misalnya dibilang Allah itu bertempat di ars loh, berarti batal dong makna ini gitu loh. Batal kaidah ini gitu. Nah, adapun tentang yadullah itu, nah dikatakan tentang yadullah ini bahwa Allah itu punya tangan juga batal. Karena apa? Karena ada kaidah yang menyatakan bahwa ya apa sih istilahnya mukhalafatul lil hawadis, ya kan? Berbeda dengan makhluk-makhluknya, tidak sama. Tidak gimana ya? Berbeda. Ada yang mengartikan mukhalafah di situ berbeda, ada yang mengartikan tidak sama. Jika diartikan tidak sama, berarti ada sisi kesamaan. Contohnya, ya tadi ulama-ulama yang pertama di situ mengartikan ulama yang pertama yang mengartikan bahwa yadullah itu Allah itu punya tangan, tapi kita tidak tahu tangannya seperti apa, ya mengambil mukhalafah di situ berarti mukhalafah lil hawadis di situ berarti artinya tidak sama. Ya, tidak sama itu apa? Ya tidak sama tangannya Allah dengan tangannya kita. Gitu loh. Tidak sama tangannya Allah dengan tangan makhluknya di situ. Dan adapun ulama-ulama yang berpendapat bahwa yadullah itu diartikannya istilahnya pertolongan Allah, yadullah huwa nasrullah gitu loh. Yadullah huwa apalagi ya kemarin tuh kekuasaan Allah. Nah, kayak gitu. Nah, itu mengartikan mukhalafah di sini artinya berbeda. Ketika dikatakan berbeda, ya berarti jelas tidak ada kesamaan, berbeda. Gitu. Nah, itu tadi penjelasan takwil, ya kan? Nah, maka adapun pembagian tafsir itu tafsir secara apa istilahnya metode itu dibagi dua. Metode, cara atau metode itu dibagi dua. Yang pertama jenis, cara, jenis, metode itu dibagi dua. Apa ya bahasanya ya? Tafsir itu caranya itu ya dibagi, tafsir itu jenisnya itu ada gimana ya bahasanya? Tafsir itu ada dua jenis. Nah, cara menafsirkan ayat itu ada dua jenis. Menafsirkan Al-Quran itu ada dua jenis. Yang pertama tafsir bil maksur, yang kedua tafsir bil ra'i. Apa itu tafsir bil maksur? Tafsir bil maksur ialah tafsir yang menggunakan riwayat. Maksudnya gimana? Tafsir yang menggunakan riwayat ialah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, menafsirkan Al-Quran dengan ijma' sahabat. Dan ada juga, nah di sini nih yang terakhir, ada juga ulama yang berpendapat bahwa menafsirkan Al-Quran dengan ijma'nya tabi'in. Tapi juga ada beberapa ulama yang mengatakan ijma' tabi'in itu nggak termasuk. Kenapa tidak termasuk? Kenapa ijma' tabi'in tidak termasuk? Karena karena para sahabat itu, kenapa diambil pendapatnya? Karena para sahabat itu yang pertama hidup sezaman dengan Nabi. Sezaman dengan Nabi, syarat sahabat kan sezaman dengan Nabi, ikut perang. Itu ada yang bilang itu, ada yang bilang juga sahabat itu ya beda-beda lah intinya. Ini bilang sahabat, intinya yang hidup sezaman dengan Nabi, makanya pendapatnya diambil. Sahabat masih dekat, itu yang pertama, alasan pertama. Berguru langsung lah istilahnya ke Nabi, sahabat itu, makanya pendapatnya diambil. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena sahabat juga sudah dijamin keadilannya. Keadilan maksudnya di sini tuh nggak zolim gitu loh. Udah dijamin nggak bakalan macem-macem lah bahasa kitanya.
dengan dalil bahwa kullu sahabi maudulun, setiap sahabat itu adil. Nah, maka ada pun tabiin di sini, nah gitu. Ada ulama yang tidak istilahnya cukup sampai sahabat aja gitu, karena tabiin di sini itu ya belum ada jaminan dari rasulnya gitu. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa tabiin ini ya diambil pendapatnya, maksudnya dalam menafsirkan Al-Qur'an di sini, maksudnya bukan menafsirkan ya, dalam mengambil hukum gitu loh. Istilahnya gimana ya? Karena para tabiin ini masih berguru kepada para sahabat, yang dimana sahabat itu dijamin keadilannya. Nah gitu. Jadi ulama-ulama yang mengambil pendapatnya para tabiin itu berpendapat bahwa ya tabiin itu masih berguru kepada para sahabat, masih dekat gitu loh. Itu tabiin gitu. Itu tabiin itu pendapat-pendapat itu ulama-ulama yang mengambil pendapatnya tabiin kayak gitu. Nah, adapun metode-metode tafsir itu, yang pertama ada tafsir ijmali. Tafsir ijmali ini apa? Tafsir global, menafsirkan ayat dengan cara global gitu, ijmali. Jadi ya menafsirkan ayat ya secara global gitu maksudnya. Ya global. Jadi mau bahas apa aja ya terserah. Tapi masih terikat kepada ya hukum-hukum Islam gitu loh, sumber hukum-hukum Islam. Gitu. Nah, maka selanjutnya yang kedua itu adalah metode tahlili. Tahlili itu maksudnya menafsirkan, metode tahlili itu adalah metode penafsiran dengan cara menerangkan makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dan bukan. Metode tahlili ini adalah metode penafsiran yang menjelaskan tentang makna-makna yang apa ya istilahnya, makna-makna yang luas dalam ayat-ayat Al-Qur'an gitu loh. Habis itu bukan. Tafsir tahlili itu adalah tafsir yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an secara terperinci dan menjelaskan tentang makna-makna Al-Qur'an yang tercakup dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Itu metode tahlili. Nah, adapun metode habis itu selanjutnya ada metode habis tahlili itu ada namanya muqarrin. Ada namanya muqarrin. Muqarrin itu artinya menyamakan bahasanya. Muqarrin itu gimana ya bahasanya? Ya menyamakan. Jadi kayak menafsirkan Al-Qur'an dengan menafsirkan suatu ayat dengan ayat lain, menafsirkan suatu ayat dengan hadis gitu loh, atau menafsirkan suatu ya kayak gitu, intinya menyamakan tadi. Menamakan. Jadi muqarrin itu gimana ya secara gambarnya, gambar apa sih muqarrin itu simpelnya gini, menafsirkan suatu ayat, memaknai suatu ayat dengan ayat lain, atau menafsirkan memaknai suatu ayat dengan hadis, dengan dalil-dalil yang terkandung dalam hadis, yang mana hadisnya ini juga membahas tentang ini gitu loh. Hadisnya ini juga membahas tentang ini. Nah, itu muqarrin. Nah, habis muqarrin itu ada namanya metode. Tadi udah berapa tuh? Yang pertama ada ijmali, yang kedua ada tahlili, yang ketiga itu ada muqarrin. Habis itu ada namanya tafsir. Tafsir maudhu'i, atau tafsir bahasa sekarang itu tafsir tematik. Nah, tafsir tematik ini menafsirkan suatu ayat itu per tema. Nah, ini per tema. Jadi misalkan
sekarang ini lagi membahas tentang tema tafsir tematik itu lagi membahas tentang tema, contohnya tentang apa ya? Tentang apa ya? Temanya misalnya gini aja gampang ya. Tafsir tematik itu adalah tafsir maudhu'i itu tafsir tematik. Nah, tafsir tematik itu tafsir yang membahas tentang per tema gitu loh. Nah, contohnya itu kayak misalnya gini, matahari ini, matahari. Nah, dicari ini ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang matahari, dalil-dalil istilahnya dalil hadis-hadis yang membahas tentang matahari. Nah, itu namanya tafsir tematik gitu loh. Gimana ya? Contohnya lagi kayak misalnya Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak gitu loh, akhlak manusia. Nah, nanti ditafsirkan lagi bahwa ditafsirkan lagi nih dengan ayat-ayat Al-Qur'an, bunyi Al-Qur'annya kayak gimana. Dari sini nanti Rasul ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, ini maksudnya gimana secara Al-Qur'annya, bagaimana secara hadisnya. Nah, kayak gitu, intinya menafsirkan sesuatu itu sesuai tema. Makanya dinamakan maudhu'i atau tematik bahasa kitanya. Nah, itu. Nah, itu tadi tafsir. Nah, adapun sekarang masuk kepada takwil. Takwil itu ya sebenarnya kayak tadi takwil tuh. Takwil itu menjelaskan suatu makna dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabihat. Nah, maka adapun para ulama ada yang berpendapat bahwa arti takwil itu kan, takwil kan kalau secara bahasa kan artinya awal, dari bahasa awal itu kan. Takwil yang mengembalikan apa sih? Takwil itu yang mengembalikan. Yang apa sih istilahnya takwil tuh? Yang mengawalkan, yang mengembalikan gitu loh istilahnya takwil tuh. Nah, maka adapun takwil itu yang menjelaskan tentang makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabihat. Nah, adapun para ulama berpendapat bahwa takwil itu adalah menjelaskan tentang suatu ayat dalam Al-Qur'an dengan makna yang lain. Nah, maksudnya dengan makna yang lain itu menjelaskan tentang suatu ayat dalam Al-Qur'an, menjelaskan tentang suatu ayat dalam Al-Qur'an dengan makna lain, yang mana makna lain ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan yang mana makna lain ini juga masih berkesinambungan, istilahnya masih ada hubungannya lah. Oh, kayak tadi itu Allah itu arsyistawa. Oh, arsy itu dimaknai sebagai kedudukan. Nah kan makna lain, contohnya kayak yadullah itu artinya pertolongan Allah. Maksud tangan di sini kan artinya kan lain maknanya dari menolong, pertolongan Allah itu kan beda. Yadullah itu tangan dimaknai sebagai pertolongan, kan beda gitu loh. Nah, itu namanya takwil. Nah, menjelaskan suatu makna dengan makna yang lain yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan yang mana makna ini juga sejalan dengan makna aslinya. Nah, itu tadi takwil. Nah, itu tadi secara garis besar. Dan dari sini, dari penjelasan saya tadi dari awal, nah di sini kita tahu gitu loh. Dari sinilah kita tahu betapa pentingnya balaghah dalam hal menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Betapa pentingnya keberadaan balaghah, ilmu balaghah dalam hal menafsirkan ayat Al-Qur'an. Kan gini loh, kalau balaghah itu kan suatu kalimat dalam berbahasa Arab. Nah, Al-Qur'an kan dengan bahasa Arab. Nah, balaghah ini juga berperan dalam menafsirkan dan mentakwilkan suatu ayat dalam Al-Qur'an atau memaknai suatu ayat dalam Al-Qur'an. Karena ilmu balaghah juga membahas tentang itu. Dan apa ya istilahnya? Dan semuanya itu ya sejalan gitu. Sama, sejalan, satu tujuan gitu. Makanya penting
belajar balaghah untuk para mufasir. Penting untuk orang yang ingin menafsirkan, untuk orang yang ingin memaknai suatu ayat, untuk orang yang ingin mengerti, paham tentang suatu makna dalam ayat-ayat Al-Quran, mempelajari ilmu balaghah. Nah itu. Nah mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan, dan juga mohon maaf jika masih terbata-bata karena gimana ya, saya ini ya intinya kuranglah dalam menghafal gitu loh. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.